pesantren masyarakat Gunung Susang. Susang. Kelingan film The Susang Redemption. Sauseng kan? Udah ngerti gitu. Mirip-mirip. Saya bersyukur sekali rawuh panjenengan sami ke pesantren masyarakat Lampung Bambu dan turut mendoakan insyaallah mudah-mudahan rintisan pembangunan pesantren masyarakat di Gunung Susang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, dimudahkan semua ikhtiarnya dan insyaallah menjadi pilar dakwah di wilayah khususnya Gunung Kidul dan seluruh wilayah yang lain. Yang paling pokok dari sebuah ikhtiar dakwah kita di pesantren itu adalah menghidupkan ilmu. Gedung itu nomor 7, nomor satunya harus ada yang mengajar dan ada yang diajar, ada ilmu yang disampaikan. Ya, dulu saya ingat sekali Allahu yarham Syekh Maimun Zubair itu, tiap salah satu kiai yang dulu santrinya kesana kemarin bawa proposal itu ditimbali dimarahi. Mesti ngopo? Rono rene kok proposal iki ngopo? Buat apa? Nyendamel pondok ya. Sing penting ki ora gawe pondok. Sing penting kuwi mulangi. Yang terpenting itu adalah mengajarkan ilmunya. Sarang itu memang bukti dari yang demikian. Mbah Mun itu tidak pernah merencanakan dengan sengaja bangun gedung, tidak pernah. Jadi Mbah Mun itu ya bangun gedung mergo perlu dibangun. Sudah harus dibangun ya maka dibangun, tetapi menjadi aktivitas intinya bukan bangunnya, bukan bangun fisiknya, tetapi mengajar. Itu yang beliau selalu tekankan kepada para asatid di sarang untuk selalu menghidupkan ilmu, baik kepada masyarakat maupun juga nanti kalau sudah ada santri ya kepada para santri. Jadi bagian terpentingnya itu bagian khidmah kepada ilmu. Khidmah kepada ilmu itu ya mengajar dan diajar, itu yang menjadi paling pokok. Nah, maka meskipun sedapat-dapat aktivitas mengajar dan diajarnya itu yang harus terus dihidupkan. Ada atau belum adanya gedung itu yang harus terus berjalan. Yang pertama. Yang berikutnya, kalau dinamai pesantren masyarakat maka ya salah satu core bisnisnya adalah pembinaan kepada masyarakat. Nah, dulu kenapa bangun pesantren itu kan karena kebutuhan kita untuk membina masyarakat. Jangan kita balik menjadi ini pesantren supaya masyarakat ikut bantu-bantu, bukan. Jadi ada orang bangun pesantren itu dengan niat supaya masyarakat sekitarnya bantu pesantren, malah ngerepoti. Dikit-dikit ada sirkular muter minta dana. Ini jangan sampai terjadi. Jadi core-nya adalah ya pesantren ini membina masyarakat dan tidak bisa membina tanpa masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran pesantren itu terlebih dahulu. Saya, Mas Fahmi, Kang Puji, Mas Amirul, asatid-asatid lain, ya itu dulu 2010 kita mulai ketika pasca erupsi. Nah, daerah ini memang seperti disampaikan Mas Fahmi, perhatiannya sedikit dari relawan-relawan yang lain, maka kita kesini. Padahal secara dampak dia juga parah, karena ketika kena abu itu 6 sasi ra iso tandur, 6 bulan nggak bisa menanam sayur, menanam pertanian yang biasa mereka usahakan. Kalau tinggalnya di Sleman, ora iso nandur sayuran, tetap duwe beras. Sini nggak ada yang punya sawah orang sini gitu ya. Jadi mereka itu jual sayur ditukar beras ya gitu. Iya kan? Nah, seorang liwat tenanan di sini ini kalau nggak ada beras gitu. Apalagi nggak ada sayur yang dijual. Makanya kita proses bagaimana menghadirkan manfaat itu. Saya ingat betul bagaimana kita ya
Jadi seperti disampaikan Mas Fani, 2-3 hari sekali sini ya, mobilnya cuma bisa sampai bawah, diparkir, kita jalan kaki naik ke atas gitu ya, untuk bikin bakso sekaligus tablik akbar biasanya gitu ya. Kemudian Idul Adha kita upayakan ada kurban yang bisa kita sembelih di sini. Kemudian juga jadi kegiatan pembinaan itu terus berjalan. Nah, ya lama-lama kan ya proso keseleng. Balungnya saya tua gitu. Makanya tadi Mas Fani menceritakan ya, kita lalu berpikir harus ada warga sini yang bisa dibina untuk membina masyarakat sini kan gitu. Sehingga ketika itulah niat awal dari pesantren itu didirikan gitu. Nah, waitunya begitu supaya pembinaan itu terus berjalan ke masyarakat. Nah, karena nama kita pesantren masyarakat, yaitu core bisnisnya adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat yang sekarang alhamdulillah dengan adanya adik-adik santri ini semakin mudah tercover dengan luas wilayah pembinaan yang juga semakin jauh gitu ya. Adik-adik Magda itu bisa kita akhir pekan kita tempatkan di masjid-masjid dusun-dusun yang atas gitu ya, untuk kemudian dalam waktu akhir pekan itu ya ngajari ngaji rakyat seminggu pisan, tapi ngajinya itu hidup gitu loh ya, anak-anak ngaji, simbah-simbah ngaji, yang umum bisa ngaji dan lain sebagainya. Jadi core-nya itu di situ, bagaimana kehadiran pesantren itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat ya. Kalau pinjem rumusnya Joko Karyan itu ada pemetaannya, ada pelayanannya, nanti akan ada pemberdayaannya. Jadi nanti pesantren masyarakat Gunung Susang itu juga harus memetakan kira-kira wilayah dakwah yang sanggup diampu itu seberapa coveragenya gitu ya. Nah, termasuk nanti didata warganya dengan segala potensinya, kemudian bahkan sampai mungkin jumlah jiwa dan kakaknya gitu ya, by name, saya sekali itu nanti akan menjadi core pembinaan kita semua. Jadi kita menjadikan pesantren ini betul-betul sesuatu yang akan menjadi manfaat yang terasa bagi masyarakat di sekitar. Itu yang terpenting ya. Karena kalau bermanfaat itu saya digugu ya. Kalau kehadirannya bermanfaat itu semakin akan didengarkan apa-apa yang menjadi arahan-arahan kita. Yang pertama khidmah ilmu, yang kedua poinnya adalah pembinaan masyarakat. Jadi tentu ada model-model pesantren yang lain yang ya, dibikin supaya fokus ngajari santri. Tapi kemudian ada model yang jadi terpisah dengan masyarakat gitu ya. Masyarakat nggak ngerti tentang pesantren, pesantren nggak ngerti tentang masyarakat. Tapi itu bukan konsepnya pesantren masyarakat. Kalau pesantren masyarakat ya dia include. Makanya sini masjid pun nanti gabung ya dengan warga, bahwa sekarang sementara sedang renovasi ya, bagian dari proses, dan renovasi masjid ini kan juga bagi-bagi antara warga dengan pesantren bekerjasama. Yang adik santri juga bisa sholat di sana, berbaur dengan masyarakat gitu ya, dengan proses yang kita senantiasa ada timbal balik memberi manfaat yang luas. Tapi core-nya itu, yang pertama khidmah ilmu, yang kedua pembinaan masyarakat. Yang ketiga tentu syiar. Syiar itu lebih luas dari pembinaan dan sifatnya lebih umum. Nah, kalau sudah level syiar, nanti termasuk tim media harus kuat. Adik-adik di sini juga ada yang dibina khusus untuk menjalankan medianya. Jadi dakwah sekarang itu think globally, act locally gitu ya. Jadi kalau jaringan itu bisa memberi inspirasi untuk daerah-daerah lain, bisa model-model serupa ini tetap berjalan khidmah pembinaan di daerah-daerah pelosok ya. Ini akan menjadi amat jariah ya. Ini nanti rencana bulan Maret sama Mas Fani, karena di sana ya yang wakaf jauh lebih semangat. Insya Allah mudah-mudahan modeling seperti ini bisa jadi syiar untuk di berbagai daerah lain.
Kalau semakin banyak yang bisa jadi acuan kan semakin beraneka ragam ya kan, orang itu kan menyesuaikan ya. Ada yang cocok niru PM3, tapi ada yang mungkin dengan tipikal berbeda cocok niru Susang gitu ya. Ada yang dengan tipikal yang berbeda lagi cocok niru yang mana, itu akan jadi referensi-referensi pembinaan umat di berbagai wilayah. Jadi saya kira itu yang menjadi core ketika kita meniatkan untuk asaskan ya, pesantren masyarakat Gunung Susang itu. Satu khidmah ilmunya harus berjalan, itu bagian tersulit ya. Ya, untuk mencari asatid yang kerso juga berada di sana, membina masyarakat di sana. Ustaz Mustafa itu, Masya Allah ya. Ini Ustadz Mustafa ini kalau mau bisa jadi Ustadz di luar negeri, tapi ya di swasta maksudnya. Luar negeri di swasta. Tapi kerso di pelosok gitu, itu yang bertekun-tekun, itu yang agak susah mencari beliau-beliau yang berkenan untuk menjadi pembina di daerah-daerah. Tapi saya tuh yakin hanya soal waktu. Ketika sudah memulai ini, pahala tidak putus-putusnya itu mengalirnya jauh lebih panjang daripada umur kita. Jadi tidak mengecilkan yang kayak saya gitu ya, giling-giling. Bagi saya jauh lebih bermakna yang betul-betul sudah punya khidmah pembinaan yang gumatok di satu tempat dan kemudian sangat memberi dampak positif kepada masyarakat di sekitarnya, itu luar biasa. Yang kedua tadi pembinaan masyarakat, yang ketiga syiar. Demikian.